Farmapod, podcastnya ada SMK Farmasi Surabaya. Berbagi cerita inspiratif, wawasan seputar dunia kefarmasian bersama saya Aulia sebagai host sesi kali ini. Dengar-dengar ini ada yang baru saja kembali dari Ibu Kota Jakarta. Boleh perkenalkan diri? Halo, kenalin aku Riana sebagai The Artist dari tim Pharma Bright. Halo, aku Salsa sebagai The Analis. Halo, kenalin aku Fania sebagai The Strategist di tim Pharma Bright di kompetisi MEA 2025. Daripada basa-basinya terlalu lama, kira-kira lomba MEA itu ngapain aja sih? Jadi gini, kalau di tahun 2024 sama 2025 ini ada perbedaan yang cukup signifikan lah ibaratnya. Karena 2024 ini MEA itu yang kayak kakak kelas kita ikut nih, pasti kamu juga tahu kan. Nah, jadi MEA 2024 itu lebih ke membuat produk, terus gimana kita mau narik investor. Nah, kalau 2024 gitu. Tapi kalau di sistemnya 2025, kita ini terjun buat membantu UMKM yang ada di kota masing-masing. Ya. Kalau dari kepanjangan MEA sendiri sih itu ya, Madani Entrepreneur Academy. Tuh. Dan dinaungi oleh PT Permodalan Nasional Madani gitu kalau MEA. Jadi itu kompetisi entrepreneur yang bikin generasi muda itu dibentuk jadi seorang pengusaha, wirausaha, gitu entrepreneur, kayak gitu. Kira-kira alasan kalian untuk mengikuti lomba MEA ini apa sih? Nah, mungkin dari aku dulu kali ya. Ya. Nah, awalnya itu sempat dapat info dari teman, soalnya di-share kan, yang mau ikutan tuh siapa aja. Nah, terus ngelihat dari kelas yang tahun lalu, itu kan juga berhasil dapat juara, kayak Iya, benar. sebuah kebanggaan juga kan. Dan itu yang finalis juga bisa berangkat ke Jakarta. Nah, jadi dari situ aku nih kayak punya kayak pengen nih kayak mereka juga mau berangkat ke Jakarta, mau bawa nama SMK Farmasi Surabaya sampai ke Jakarta lagi, kayak gitu sih. Kalau dari aku sih, kan aku anak kelas 12 ya, habis ini lulus. Nah, aku tuh pengen berikan suatu untuk sekolah di mana itu nama kita bertiga ya kan. Itu jadi ada nama aku di sini gitu. Jadi kebanggaan. Peninggalan gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya sama kayak Riana. Awalnya sih aku baca grup itu loh. Nah, terus bentuk tim, tapi bukan ini timnya. Terus ada sesi seleksinya lagi yang ternyata kita ini sebenarnya nggak begitu deket banget jarak sama Riana. Kebetulan kita sekelas dan aku sama Kak Salsa nggak pernah kenal sebelumnya. Terus kita dibentuk jadi satu tim. Nah, alasan pokok aku mau ikut MEA ya, jujur ya. Aku ini kepengen ke Jakarta. It's my dream ya. Jakarta itu adalah kota impianku dan aku harus cari cara bagaimana aku bisa ke Jakarta tanpa pakai duit orang tua. Sekaligus bawa kebanggaan. Nah, gitu sih. Jadi kayak ngerasa keren sendiri Iya. sih kayak bisa berangkat ke Jakarta tanpa duit orang tua. Terus habis itu pulang-pulang bawa kebanggaan, bawa nama nih ya kan, bawa SMK Farmasi Surabaya ke kota Jakarta, go to nasional kan. Gitu sih kalau dari aku sendiri. Di waktu kalian lomba MEA ini, kira-kira gimana sih cara membagi waktunya? Kan lomba MEA-nya itu di waktu KBM berlangsung gitu kan. Ditinggal sama kalian itu gimana cara membaginya waktu antara belajar sama buat mempresentasikan MEA-nya ini? Kalau dari aku sendiri sih, waktu di Jakarta itu kan pas dengan KBM. Nah, itu aku coba buat ngerjain tugas-tugas. Jadi satu hari tugas tuh harus selesai gitu loh, nggak ada tugas yang numpuk gitu. Terus juga untuk belajar sama MEA-nya sendiri itu aku bagi waktu, jadi setengah-setengah gitu. Sekolah itu udah sampai jam 3 sore gitu kan. Terus kalau MEA itu full dari sampai malam gitu sih. Kalau dari aku sendiri kan ini banyak lumayan nabraknya itu nggak di pelajaran tok ya. Terutama di organisasi ya kan, di OSIS ya kan, terus ada kegiatan ambasador. Nah, itu pasti kan ada bikin video dan lain-lain ngerjain tugasnya. Terus belum lagi belajar MEA. MEA-nya tuh ada nyediain video sama kayak video pembelajaran gitu loh. Jadi kita perlu nonton itu kan. Nah, dengan caranya aku ini membagi tugas yang sekelompok yang emang misal tugasnya tipikal menulis. Nah, itu aku kerjakan dan aku itu punya target tugas. Jadi aku tulis tugasku di catatan dulu. Nah, pas aku tulis itu, aku selesaikan di tenggat waktu yang emang udah aku tentukan. Kayak kalau hari ini selesai, harus selesai hari ini. Nanti di hari kemudian
aku ada waktu banyak buat Mea, karena sejujurnya menurutku ya Mea ini nggak bisa sejam 2 jam karena memang banyak ya, belum kita research langsung ke UMKM, belum lagi bikin PPT ya kan, terus habis itu belum lagi presentasi, jadi butuh waktu sih yang lumayan banyak. Jadi gimana waktunya kita ini bisa menghemat waktu antara belajar, makan, tidur, istirahat, Mea gitu. Nah kalau dari aku sendiri jujur awal-awal itu keteteran. Hal tuh keteteran, cuma lama-lama itu udah terbiasa. Apalagi di organisasi juga. Aku sama kan sama Sela, OSIS, gabung OSIS. Nah itu di keteterannya di organisasi sama pembelajaran. Awal-awal sih tapi setelah berjalannya Mea terus-terus sampai kita masuk 30 besar, 10 besar, itu akhirnya bisa manajemen waktu juga kayak gitu. Sama kayak Salsa sih kalau manajemen waktunya. Intinya bijak aja sih ngatur Iya. waktu. Karena Bijak kalau banget sih nggak harusnya. bijak berantakan semuanya, nilai berantakan, semua berantakan. Udah ketinggalan lagi. Iya benar, ketinggalan sih iya banget. Kita ya sering keluar pas lagi pelajaran yang Iya penting-penting. kayak ada mentoring gitu kan kita juga izin jadi ninggalin pelajaran. Tapi ujung-ujungnya juga pasti nanyain. Ngejar tugas Ya, juga. Minta ajarin kadang ke temen kayak gitu sih. Dan apalagi waktu kita PTS itu Aduh. bersamaan Iya. dengan seleksi 30 sampai ke 10 itu, aduh gimana nih, apalagi susulannya matematika. Nah, itu yang sebelumnya di 1 jam 30 jadi 1 jam. 1 jam doang. Dan untuk Bayangin. berapa soal matematika tuh stres aku. Tapi untungnya 30 soal tapi 30 soal 1 jam tuh Mematikan. iya. Tapi itu kurang lah menurutku ya Iya. 1 jam. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bisa diatur gitu. Iya. Gitu. Bijak intinya. Selama ikut lomba Mea nih, kira-kira apa aja sih yang dapat kita ambil dari perlombaan Mea ini? Kalau dari aku ya, lomba Mea ini tuh ngajarin aku yang kayak tadi tuh, manajemen waktu yang bijak. Karena memang ya remaja itu emang susah di bagian manajemen waktu. Lebih ke kayak aduh gimana gitu. Apalagi udah fase TikTok scroll. Tapi semenjak aku ikut Mea aku nggak punya Nggak waktu seperti iya. itu ya. Nggak sempet kita scroll sosmed ya. Kayak bahkan aku ketinggalan banyak tren asli gue. Nah, jadi kalau dari Mea ya, jadi Mea ini kan ada website ya kan yo. Iya. Websitenya Mea itu ngasih kita banyak pembelajaran video. Dari mulai kalau aku strategis itu ya visibilitas, terus ada reprofiling, belajarnya gitu-gitu. Gimana kita membuat strategi agar UMKM tersebut itu ada target dan punya visi ke depannya. Kalau dari kalian mungkin perannya masing-masing gimana yang selama Dari- dipelajari? Oke, dari aku mungkin ya. Kalau dari Mia-nya sendiri itu aku sempat belajar simply branding. Jadi kayak dari desain, soalnya kan the artist juga kayak gitu. Jujur awalnya itu aku nggak terlalu punya skill yang sampai seperfect itu untuk desain gitu. Cuma alhamdulillahnya di Mia tuh literally diajarin. Makanya aku jadi bisa Jadi desain. iya desain jadi the artistnya dari tim Pharma Bright. Alhamdulillah. Kalau aku sebagai the best anak, Woi. sorry. Ulang. Gak apa-apa. Kalau dari aku sih sebagai the analis ya, itu harus pinter-pinter Excel. Pinter-pinter Excel ngolah data, gimana cara datanya ini bisa digunain untuk strateginya Vania gitu kan. Terus juga di bootcampnya Mea itu kita benar diajarin champion, arti champion sesungguhnya gitu. Artinya bahwa mindset kita sebelumnya itu champion itu nggak sekedar menang di perlombaan aja gitu kan. Meskipun kalah, tapi kita menang dalam kehidupan gitu. Dari Itu sih diri kita bener sendiri tuh banget. udah menang. Ya, Ya, gitu champion sih. itu menang di kehidupan. Iya. Gitu. Ya, yang kayak Kak Salsa bilang tadi, aku sama Kak Salsa ini berkaitan. Jadi aku bisa bikin strategi kalau ada datanya Kak Salsa. Kalau Kak Salsa sendiri nggak bisa nganu data, aku juga nggak bisa nih otomatis. Jadi kita selain yang kita dapetin dari pembelajaran Mea, kita dapat juga kerja sama tim yang solid. Karena sebelumnya kita nggak pernah deket ya aslinya ya kan. Iya, Apalagi nggak begitu Betul, deket betul. banget. Apalagi itu pas mentoring ya, kan Kak Salsa ini analis, terus Salah itu strategis. Jadi mereka itu mentornya berdua dan aku sendirian, selalu sendiri. Soalnya dia desain ya Iya. kan. Desain Ya ampun, kan. lonely banget ya. Soalnya desain. Kalau aku sama Kak Salsa ini kan berkaitan data ke strategi. Jadi kalau misalnya dari data yang Kak Salsa ambil, aku baru bisa bikin strategi. Nah, di sana itu sistem mentoringnya itu kita nanti dikasih mentor. Nah, mentornya itu nanti ngajarin kita di Zoom buat jawabin pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kayak apakah strategi ini cocok untuk bisnis tersebut? Kayak gitu sih kalau dari aku.
Nah, di Lomba MEA kali ini kalian membantu UMKM apa? Nah, kebetulan kami membantu UMKM di daerah Surabaya, yaitu Honey Juice, yang didirikan oleh Pak Ihsan di Jalan Sidotopo Lor 2. Deket rumahku. Jangan lupa mampir ya, sekalian promosi. Pasti utara. Siap. Kira-kira bagaimana sih cara kalian untuk membantu UMKM ini dan apa aja sih rintangannya untuk menghadapi UMKM yang masih awal-awal gini lah kayaknya? Kalau saya sebagai strategis ya, waktu bikin strategi itu UMKM Honey Juice ini kan menurut saya itu bagus. Cuman dari segi visibilitas emang kurang menarik sih. Jadi nggak ada calon pelanggan yang mau nengok di outlet tersebut. Nah, jadi saya sebagai strategis itu bikin strategi gimana caranya visibilitas outletnya itu bisa kelihatan menarik di mata pelanggan. Itu sih yang pertama perlu diperbaiki karena memang outlet dulu. Outlet, terus kita masuk ke visibilitas, kan itu outlet area kan. Habis itu ada produk. Nah, nih produk itu masuknya kita memberikan stiker fun fact sama ada apa? Stiker logo kayak Nah, gitu. stiker logo. Nah, ada informasi Instagram. Gitu. Karena kalau dari pembelajaran MEA ya, menanamkan brand produk kepada customer itu bikin customer lebih inget sama brand tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya identitas brand ya kan, Ya. ditaruh di produk, itu customer itu tahu gitu loh kalau ada produk ini. Terus kalau dicantumin Instagramnya, itu pasti bikin kita tuh inget gitu loh, bisa dicek lagi. Terus selain itu kita juga optimalisasi marketing digital. Buat akun Instagram, YouTube Short, sama mengelola akun TikToknya si Honey Juice yang sebelumnya udah pernah ada, itu dikelola sama kita. Di situ kan dari datanya itu gimana? Yang orang-orang yang tahu Honey Juice di Ya dari Instagram. Habis itu kan kita nyawa KOL ya. KOL tuh kayak suatu bidang yang dikuasai oleh seorang gitu. Terus habis setelah KOL baru tuh orang-orang baru tuh bermunculan. Dari Instagram. Yang sebelumnya ya dari Instagram. Yang sebelumnya kan orang lamanya lebih banyak daripada orang baru. Orang barunya cuma 1-2. Waktu adanya KOL tuh sampai ada peningkatan 3 kali lipat jumlah pelanggan baru gitu. Nah, kalau yang tadi katanya salah visibilitas, nah itu Ya. tuh kalau aku tuh bagian kayak buat desainnya sih. Kayak desain bannernya, stupper, habis itu kita juga sempat ganti terpal sama daftar menu. Dan juga kita sempat buat giveaway tumbler untuk Iya, itu. yakin. Ya, itu program yang aku buat sih. Nah. Di sini aku ngebuat program giveaway tumbler untuk pembelian terbanyak selama 1 minggu. Jadi kegiatan ini kan ada 4 minggu ya atau 2 minggu ya? Yang awal-awal tuh 1 minggu 4. pertama kita yang udah masuk ke yang minggu 1 selanjutnya. minggu itu kita ngolah data. Ngolah data. Mencari data. Nah, sambil ini loh, giveaway tumbler untuk pembelian terbanyak selama 1 minggu. Nah, di minggu keduanya nyambung tapi diskon 25% sama 10% produknya. Kira-kira aku dapat nggak? Udah lewat. Jadi 25% itu untuk pembelian paket tumbler Honey Juice. Yang bisa dapat ya orang-orang yang menang giveaway tumbler. Tapi kalau yang 10% itu yang dapat orang-orang baru yang kepengen ikutan. Tapi ada syarat tertentunya, yaitu follow Instagram, isi data, sama kasih ulasan di Google Maps. Karena itu termasuk aktivasi Google Maps. Jadi kita ngelakuin banyak perubahan di beberapa aspek. Gak cuman di offline tapi di online-nya juga. Apa aja nih kesan-kesannya selama mengikuti lomba MEA kali ini? Kalau aku sendiri ya kesannya tuh seneng banget, apalagi sampai ke 10 besar. Awal-awal masuk 30 besar tuh kita udah sempet nangis ya sayang. Udah sempet nangis kayak kaget. Alhamdulillah Aku sih. kita ya kan ya sih. Itu alhamdulillah kita bisa masuk ke 30 besar. Alhamdulillah. Terus melewati 4 minggu itu kita juga sempat overthinking pas mau ke 10 besar. Nah, itu udah overthinking kayak bisa nggak ya. Cuma Pasti waktu Soalnya saingannya tuh bagus-bagus tau. Nah, iya. Nah, terus pas waktu presentasi mau ke 10 besar, itu alhamdulillah kami dapat komentar dari jurinya itu bagus. Terus kita juga lebih pede dong pastinya kayak oh pasti bisa ini lolos, dan alhamdulillahnya lolos. Nah, pas sampai di Jakarta itu bener-bener seseru itu, apalagi pas field trip. Gak hanya field trip sih, pas awal-awal sampai ke Jakarta itu punya teman-teman baru yang luar pulau, gak hanya di Surabaya, Jawa Timur, enggak. Waktu di Jakarta itu kita ngelewatin
di hari kedua itu bootcamp. Bootcamp itu yang pertama ada presentasi dari dokter siapa ya namanya? Aduh lupa. Dokter Wikan. Oh, Wikan. Wikan. Ya, Ya, Dokter dokter Wikan ya. Wikan. Itu tuh kita dijelasin arti dari champion sesungguhnya gitu loh. Ya mungkin kita biar nggak overthinking kali ya, aduh aku nggak menang gitu. gitu. Terus habis itu setelah itu kita diberi game. Gamenya itu tentang kayak cara bertahan hidup. Wih, ya cara bertahan hidup. Serius? Beneran. Cara bertahan hidup. Jadi kita dikasih modal 5 juta nih. 5 juta gimana caranya bertambah dengan kerja gitu. Terus habis itu juga ada yang sampai 5 juta sampai ke 40 juta gitu loh. Terus bangkrut. Iya. Serius loh? Gitu. Kita dibuat mainan di sana. Tapi banyak loh pembelajarannya. Karena aku jujur ya, karena main itu aku tahu kalau beli saham itu penting. Iya kan? Ya, Nabung di benar-benar. saham-saham itu penting ternyata ya. Kata investasi emas tuh sepenting itu. Terus habis itu day 3 itu waktu presentasi tuh kita dredeg ya. Dari subuh sampai siang itu dredeg gitu. Terus habis itu ya alhamdulillah sih kita bisa bisa ini Dapat dapat penghargaan Most Transformative Support. Dan nggak salah saya juga. Bebas anak. Oh iya. Alhamdulillah. Bebas Terus, anak, terus, gitu. terus. Habis itu day 4 baru field trip itu bener-bener seru banget. Kita capek sih sebenarnya waktu di Kota Tua. Aduh panas banget kan, Jakarta panas banget ya. 11-12 sama Surabaya lah. Iya. Ya, Literally panas. 11-12. Bener-bener puncaknya kita bahagia itu waktu open top tour di Jakarta. Kita naik bis yang atapnya nggak ada itu, nggak ada atap gitu kan. Habis itu kita senang-senang di sana, ketemu banyak orang, ketemu banyak teman gitu kan, dari Bandung, dari seluruh ini ya, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Karena perwakilan dari Kota Surabaya kebetulan itu cuma ada di sekolah kami, di SMK Farmasi Surabaya. Terus habis itu juga di kegiatan bootcamp udah dijelasin sama Kak Sasa sama Ariana. Di kegiatan inaugurasi waktu kita presentasi itu tegang banget, memang asli tegang. Tapi pas udah di depan itu jadinya enjoy. Karena jurinya itu juga ngasih tanggapan yang positif. Jadi kitanya kayak oh nggak apa-apa. Ternyata bisa. Ternyata pas udah selesai presentasi bisa dilewati ternyata. Terus habis itu udah di awarding, selesai, pulang besok field trip. Nah, field trip itu Kota Tua panas. Aku baru tahu Jakarta itu panas karena di apartemen kita ber-AC. Soalnya kita nggak pernah keluar nggak sih, cuma pas field trip. Kita benar-benar dibatasi keluarnya. Iya. Sama reliefnya itu. Terus setelah foto di Monas selesai lanjut MRT. MRT itu kendaraan ini loh kayak kereta di Kota Jakarta. Kamu pasti pernah dengar. Yang itu loh, MRT yang biasanya dipakai orang buat kerja. Transformasi umum. Transportasi umum. Kayaknya tahu deh. Nah, itu habis itu dari halte yang apa itu udah lupa, pokoknya kita turun di halte ASEAN. Nah, dari halte ASEAN kita ke ke tempat tiket open top tour. Nah, itu sih puncak kebahagiaannya. Serius ya. Aku itu adalah bis pertama yang ada di Indonesia yang nggak ada atapnya. Terus kita bisa lihat City Light di Jakarta yang bener-bener Masya Allah banget. Ada perusahaan Astra, bangunan Da Vinci, keren semuanya. Terus lihat Bundaran HI diberhentiin, terus ngelihat jelas kota Jakarta. Itu seneng banget sih. Terus di sana juga kita langsung mikir juga ya kan, yang pas sampai ini hari terakhir kita ya bareng-bareng di sini gitu. Terus besok kita balik bener. lagi kayak gitu-gitu. Terus buat kalian semua yang bakalan jadi the next tim Mea mungkin ya yang nonton bakalan jadi the next peserta Mea, siapkan diri kalian. Kita harus bisa bawa nama farmasi lagi ke kota Jakarta buat jadi finalis di kompetisi MEA 2025. Kita udah 2 tahun berturut-turut. Iya. Harus 3 tahun berturut-turut. Enggak 3 tahun Seterusnya berturut-turut ya. Kak Salsa mungkin Kalau dari pesan dari aku, mungkin lebih semangat lagi ya untuk MEA tahun 2026 dan semoga aja di tahun 2026 kita bisa juara 1, ngalahin. Juara 1. ya. Satu. Terus juara 1, abis itu kita bisa langsung ke Jakarta untuk tahun 2026. Semoga aja ya. Nah, semangat. Biar Mea ini mengingat terus, oh farmasi udah 3 kali ya. Iya. Ya. Tertancap sudah. Iya. Gimana? Yang kemarin aja udah tertancap ya, inget ya. Tiketnya habis di farmasi. Terus
dimulainya podcast ini aku salfok banget sama yang bening-bening ini. Ini kira-kira penghargaan dari apa ini? Oke, alhamdulillah banget ya SMK Farmasi Surabaya itu bisa bawa penghargaan yaitu The Most Transformative Support. Dan the best analis. Kebanggaan kali ini. Sekali lagi selamat untuk tim. Terima kasih untuk tim Farmer Break yang sudah mau menemani aku pada sesi podcast kali ini. Sama-sama. Oke Sobat Spekfar, saya Aulia sebagai host podcast kali ini pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.